Mengapa bisa seperti ini? Beberapa orang berseru, mereka terkejut melihat kejadian yang ada di depan mata mereka. Tanah leluhur keluarga Gan dan dunia luar seperti dua dunia berbeda, bahkan tidak ada rumput yang tumbuh di sekitar jurang dalam itu. Beberapa orang yang memiliki kemampuan rendah hanya melihat sekilas ke arah jurang iblis itu saja sudah membuat hati mereka merasa kacau. Di samping jurang iblis itu masih memiliki jejak darah yang belum mengering, bahkan masih ada beberapa bagian tubuh dan lengan patah manusia yang berada di sana. Jejak darah itu sudah menodai sekitar jurang iblis. Beberapa tikus bermata merah sedang menggerogoti bagian tubuh manusia yang ada di sekitar sana. Melihat pasukan yang berdiri di tengah udara, mereka tidak hanya tidak takut, mereka bahkan menunjukkan gigi tajamnya, seperti sedang memperingati umat manusia. Sebelum umat manusia masuk ke dalam ruang lingkup tanah leluhur keluarga Gan, mereka sudah mencium aroma darah yang menusuk hidung. Hal ini benar-benar sangat mengejutkan orang. Seiring pesawat perang perlahan-lahan mendekati jurang dalam itu, di atas tanah leluhur keluarga Gan masih bisa melihat beberapa bangunan yang runtuh, yang berubah menjadi ubin dan tembok yang hancur. Lalu di atas tanah mereka tidak melihat sebuah mayat yang berada dalam keadaan utuh. Semuanya sudah terpisah, aliran darah menjadi hitam, tulang sudah menjadi remuk. Benar-benar menyedihkan, ini adalah tempat kediaman keluarga kerajaan. Selain anggota keluarga Gan, masih ada beberapa pelayan keluarga Gan, sama seperti sebuah kota kecil yang memiliki jumlah penduduk hingga ratusan orang. Sekarang tidak tersisa satu orang pun. Ini adalah Hargan, dia ternyata juga mati di sini. Terdengar suara seruan. Seorang master tingkat daratan dewa menunjuk ke arah sebuah kepala yang ada di atas tanah, berkata. Cameron Lin juga melihat ke arah sana. 20 tahun yang lalu Hargan pernah membawa orang ke alam bawah untuk menyerangnya. Jika Grandmaster tua tidak turun tangan, dia mungkin akan mati di tangan Hargan, tapi sekarang jasad utuh Hargan saja tidak ada. Kemampuan Hargan juga tidak termasuk lemah. Mengapa mereka ingin membunuh semua orang ini? Cameron Lin bertanya. Hal ini sangat tidak masuk di akal. Kekuatan Hargan yang berada di tingkat daratan dewa memang tidak lemah. Meskipun ada dukungan dari klan darah, ini juga bisa dibilang pertempuran tingkat tinggi. Sekarang dia malah mati di sini. Ini Erwin Gan, ini Andreas Gan. Beberapa jasad yang masih terlihat cukup utuh bisa dikenali. Mereka semua adalah orang yang pernah bertarung dengan mereka, memiliki kekuatan yang tidak lemah, tapi sekarang sudah mati di sini. Tempat ini paling tidak ada ratusan ribu orang yang mati, jika tidak jurang iblis tidak mungkin muncul. Dewa Pedang Duming berkata dengan datar, sepertinya ada seorang master yang sangat hebat pada klan darah. Beberapa master tingkat daratan dewa ini belum tentu bisa benar-benar menjadi orang klan darah. Bagi mereka master tingkat daratan dewa yang tidak bisa menjadi klan darah tidak ada artinya bagi mereka. Jadi lebih baik menjadikan mereka tumbal jurang iblis. Dengan begini kekuatan klan darah di jurang iblis bisa meningkat. Selain itu sekali jurang iblis ini sudah berhasil mencapai ke tingkatnya, mungkin dia bisa membuat jalur dunia rahasia Kunlun dan dunia iblis. Pada saat itu kekuatan klan iblis akan terus menyebar dan dunia ini akan hancur total. Kata-kata Dewa Pedang Duming membuat semua orang diam. Tapi di sini hanya ada ratusan ribu orang saja. Mengapa bisa ada jutaan orang yang mati? Seorang master tingkat daratan dewa bertanya dalam suara rendah. Kalau aku tidak salah tebak, pasti ada beberapa keluarga lainnya yang menjadi korban di sini. Mungkin masih ada tempat lain yang memiliki banyak orang ditarik kemari. Dewa Pedang Duming berkata dengan wajah yang serius. Angka jutaan orang yang dikatakan olehnya hanya sebuah angka saja. Munculnya jurang iblis tidak mungkin hanya bisa dicapai dengan jutaan jiwa orang saja. Bagaimana dengan master tingkat surga keluarga Gan? Orang-orang ini juga termasuk keluarga mereka. Apa mereka juga menjadi bahan material? Seorang junior berkata dengan tidak terima. Dia tidak bisa membayangkan orang seperti apa yang bisa menjadikan keluarganya sendiri sebagai tumbal. Dewa Pedang Duming menggelengkan kepala, berkata, sekali menjadi iblis, beberapa orang yang tidak bisa menjadi iblis bukanlah menjadi anggota keluarga mereka lagi. Iblis tidak memiliki rasa manusiawi.
Dewa Pedang Duming melihat ke arah depan. Di atas jurang dalam itu terdapat aura iblis melonjak yang bisa merobek langit. Di sana terdapat sebuah gelombang yang mengerikan, seperti ada sebuah barang yang mengerikan seolah-olah bisa keluar kapan saja. Semua dendam, darah dan aura jahat berjalan ke arah sana, merasa di sana adalah sumber kehancuran. Kelompok mengerikan yang mereka hadapi ada di sana. Bumi yang kosong itu bergetar, jurang dalam itu mengeluarkan suara gemuruh yang rendah, tapi suara ini bisa terdengar di telinga orang. Umat manusia yang rendah hati kalian sudah datang. Dunia ini akan segera menjadi milik klan darah. Jika kalian mau masuk ke dalam jurang ini, maka kalian akan memiliki kesempatan untuk hidup. Terdengar suara yang sangat bermartabat di sana. Bunuh. Jordi Suanyuan berteriak. Tidak ada hal yang bisa dibicarakan dengan kelompok ini. Jika mereka kalah dalam pertarungan, maka dunia ini tidak akan ada harapan lagi. Mata orang lainnya juga berubah menjadi merah. Meskipun berbagai macam keluarga besar di dunia rahasia Kunlun ini sering bertarung, tapi keadaan pertumpahan darah seperti ini baru dilihat dari mereka. Sekarang mereka ingin balas dendam. Kata, bunuh itu mengungkapkan isi hati semua orang. Kali ini tidak tahu ada berapa banyak orang yang keluar dari pesawat perang itu dan menyerang ke arah jurang dalam itu. Master yang berumur di bawah 40 tahun menetap di sini. Ashley Zeng berkata dengan datar, beberapa anak muda yang awalnya ingin menyerang langsung ditahan oleh senior yang ada di sekitar mereka. Waktu yang ditinggalkan untuk mereka tidaklah banyak. Beberapa senior itu menghelakan nafas, lalu menyerang ke arah jurang dalam. Bruak, sebuah aura membunuh meningkat drastik, 7 hingga 8 orang master tingkat surga, belasan master puncak tingkat daratan dewa, ditambah dengan ratusan master tingkat daratan dewa menyerang secara bersamaan. Kekuatan yang sangat besar ini membuat seorang orang terkejut. Umat manusia yang rendah hati, tidak peduli seberapa kuat kalian berusaha dan menyerang, kalian tidak bisa merubah kenyataan, kalian terlalu lemah. Suara yang tajam itu tidak terlalu tinggi tapi terlihat sangat tidak peduli. Bagi semua orang ini adalah sebuah ejekan, dan memandang remeh serangan bersamaan dari dunia rahasia Kunlun. Di bawah tatapan mata mengerikan dari semua orang, di bawah jurang dalam itu keluar sebuah tangan yang besar berwarna sangat hitam. Di atas tangan besar itu ditutupi dengan sisik dan menyerang ke arah umat manusia yang turun ke bawah. Berani sekali. Ashley Zeng, tuan besar keluarga Zen berteriak. Tubuhnya muncul di bawah tangan besar itu, satu serangan menyerang ke arah tangan besar itu. Duar, tangan besar yang hitam itu hancur. Ah, terdengar suara terkejut dari dalam jurang itu. Ratusan bayangan keluar dari dalam jurang, berdiri dengan stabil di samping jurang, di belakang mereka juga berdiri banyak monster yang aneh, jumlahnya mencapai puluhan ribu monster. Monster yang paling kuat di antara mereka memiliki tinggi sekitar 4 meter lebih, yang memiliki kekuatan di puncak daratan dewa, dan yang paling lemah memiliki tinggi tidak sampai setengah meter, kekuatan mereka hanya berada di tingkatan dewa. Meskipun sebagian besar monster ini memiliki kekuatan di tingkatan dewa, tapi monster yang berada tingkat manusia dewa terdapat ribuan monster, yang berada di tingkat daratan dewa ada ratusan orang. Tidak tahu ada monster apa lagi yang berada di dalam jurang itu, tapi dengan begini saja sudah bisa membuat kepala mereka mati rasa. Melihat monster yang sebanyak ini, seketika membuat wajah beberapa orang itu pucat, kekurangan darah, semangat perang yang baru saja muncul itu sudah dihancurkan oleh gambaran ini. Mereka saat ini sudah hampir tidak beraksi, tapi kekuatan klan darah yang dikirim oleh mereka dengan sembarang ini tidak lebih lemah dari mereka, bahkan lebih kuat. Bagaimana cara mereka akan melawannya? Meskipun orang yang datang sangat banyak, semua keluarga besar berkumpul menjadi satu, tapi yang ada di hadapan mereka sudah membuat mereka kecewa. Seketika beberapa orang mulai bergetar, jika terus menyerang maka mereka mungkin hanya akan mati, dan akan dibunuh sepihak. Mereka semua diam, tidak ada orang yang buka suara. Belum mulai berperang, apa yang kalian takutkan? Ashley Zeng, tuan besar keluarga Zen berteriak, pertarungan ini kita sudah tidak memiliki jalan untuk mundur,
jika mundur maka kita pasti akan mati. Pikirkan keluarga kalian semua, jika mereka benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan kita, mengapa harus menunggu hingga hari ini? Benar, mereka hanya menggertak saja. Jika mereka memang memiliki kekuatan ini, maka hari ini mereka pasti akan mati. Jordi Suanyuan berkata dengan tajam. Semuanya, kalian lihat dengan jelas, klan darah itu bukannya tidak terkalahkan, kita umat manusia bukannya tidak memiliki kekuatan ini, hari ini kita akan beri mereka lihat kekuatan klan darah hanya begini saja. Ashley Zeng berteriak, lalu melangkah keluar dan langsung menyerang ke arah bayangan paling kuat yang ada di hadapannya. Dia memberi contoh untuk meningkatkan semangat. Tuan Besar, Master Keluarga Zeng berteriak, hal ini sangatlah bahaya. Di sana terdapat 9 master tingkat surga, lebih banyak 1 orang dari mereka. Selain itu pemilik tangan besar tadi juga masih belum keluar dari jurang dalam itu, jadi paling tidak di hadapan mereka terdapat 10 master tingkat surga. Ashley Zeng sudah ratusan tahun tidak turun tangan langsung, bahkan anggota keluarga Zeng sendiri tidak tahu jelas dengan kekuatan Ashley Zeng, sehingga membuat mereka merasa khawatir. Beberapa junior keluarga Zeng lainnya terlihat pucat, takut Ashley Zeng jatuh di sana. Hal ini bagi keluarga Zeng adalah sebuah kehancuran paling besar yang tidak bisa diterima mereka. Orang tua cari mati. Bayangan orang itu mendengus kasar, lalu menamparkan ke arah Ashley Zeng. Tangan iblis itu menutupi langit dan bumi, semua tempat yang dilewati olehnya akan langsung hancur, gunung runtuh, bumi retak, bahkan jejak darah di atas tanah yang belum kering itu saja sudah berubah menjadi kabut darah. Gambaran ini terlalu mengerikan, seperti tidak ada hal yang bisa menghadang jalan depan ini. Semua makhluk yang ada di sana dihancurkan, seperti tangan iblis penghancur dunia yang ingin menghapus semua jejak yang ada di dunia. Ashley Zeng jika dibandingkan dengan tangan iblis itu seperti ngengat yang menyerang ke api, terlihat sangat kecil di sana. Meskipun di atas tubuhnya memancarkan sebuah cahaya yang menyilaukan, ada sebuah cara untuk bertarung membuat keadaan di sana menjadi tegang, tapi jika dibandingkan dengan tangan iblis penghancur dunia, dia seperti sebuah kunang kuang di malam hari, tidak memiliki efek. Orang tua, kamu selamanya tidak akan tahu kekuatan klan darah, membunuhmu sama seperti aku membunuh sebuah semut. Suara itu terdengar sangat datar, seolah-olah tidak memandang semua hal di dunia ini. Tangan iblis penghancur dunia, aura iblis melonjak naik, seketika menutupi Ashley Zeng, lalu tiba-tiba bergerak dan langsung menyerang ke arah Ashley Zeng. Kakek buyut, junior keluarga Zeng berteriak, kedua mata mereka merah, bahkan aura seorang master muda tingkat surga saat ini sedikit tidak stabil, tatapan matanya menunjukkan sebuah aura membunuh. Buka. Tiba-tiba terdengar suara raungan yang keras dari tangan iblis penghancur dunia. Sebuah cahaya panas keluar dari tangan iblis itu. Lalu ada 6 dewa iblis yang keluar dari belakang tubuh Tuan Ashley Zeng, lalu dengan cepat masuk ke dalam tinju tangan Tuan Besar, dan langsung meninju keluar. Langit dan bumi runtuh, matahari dan bulan kacau balau. Ruang kosong itu meledak, aura iblis yang menutupi bumi seketika dihancurkan oleh Tuan Besar, lalu ruang kosong yang hancur itu menimbulkan sebuah lubang hitam yang besar. Aura iblis yang menggelegarkan dunia itu bergulir mundur, menyerang ke atas jurang dan menunjukkan matahari yang ada di luar. Tinju 6 Dewa Langit, Master Muda tingkat surga keluarga Zeng berseru. Ini adalah jurus paling dalam di keluarga Zeng, tapi dalam waktu ratusan tahun tidak ada orang yang berhasil menyempurnakannya. Siapa sangka Tuan Besar sudah menutup diri selama ratusan tahun, dia sudah menyempurnakan jurus ini. Dengar-dengar jika tinju 6 Dewa Langit ini sudah sampai ke tahap yang paling tinggi, dia bisa melakukan perang yang sangat ekstrim dan bisa membalikkan keadaan. Duar, tangan iblis penghancur dunia itu seolah-olah hanya bertahan selama setengah tarikan nafas saja, dan seketika langsung meledak. Tinju yang mengerikan itu, menggelegarkan langit dan bumi, menghancurkan tubuh master pemimpin klan darah itu. Sekitar tubuh pemimpin klan darah itu langsung mengeluarkan aura iblis yang sangat mengerikan, tapi gerakannya masih terlambat satu langkah,
tubuhnya langsung terlempar dengan jarak ratusan meter, langsung menghancurkan 7 hingga 8 gunung baru bisa menghentikan tubuhnya. Saat ini, semua orang langsung menghirup udara yang sejuk, bahkan Master Klan Darah sendiri menunjukkan ekspresi yang penuh kecurigaan. Kekuatan tinju itu sangatlah menyeramkan, Master yang sedikit lebih lemah mungkin akan langsung mati karena tinjuan ini. Ternyata tidak ada satupun dari beberapa orang tua itu tidak mudah untuk berhubungan. Kakek buyut, anak murid keluarga Zen berseru, mereka juga tidak menyangka kakek buyut mereka sendiri ternyata bisa memberikan kejutan besar seperti ini. Orang tua, bayangan orang itu terbang kembali lagi kemari, saat ini aura iblis yang menutupi tubuhnya sudah menghilang, menunjukkan wajah aslinya. Clifgan, ternyata kamu. Melihat monster yang terlihat seperti manusia di hadapannya ini, Julio Simen berseru, Clifgan pernah menjadi master paling kuat yang sederajat dengannya. Dia 10 tahun lebih cepat darinya naik ke tingkat surga. Siapa sangka dia sekarang sudah berubah menjadi seperti ini. Sekarang Clifgan selain wajahnya yang terlihat seperti manusia, dia memiliki 6 buah tangan, kulit berwarna hijau, kedua kaki yang sangat besar, jari tangannya memiliki cakar yang tajam. Sudah baik-baik menjadi orang tidak mau, malah berubah menjadi seperti ini. Tuan Besar Zeng melihat ke arah Clifgan, berkata dengan tidak senang. Clifgan menerobos langit dan kembali ke sekitar jurang, tubuhnya membawa aura iblis yang kuat turun dari langit, sayapnya hancur, tubuhnya terlihat aneh tapi tubuhnya tidak ada luka yang besar. Orang tua, aku hari ini akan menelan dirimu hidup-hidup. Clifgan berteriak dengan penuh amarah, keenam tangannya bergerak secara bersamaan, daging harus dibalas dengan daging. Kamu berani menyakiti aku, nanti ketika aku memakan semua anggota keluarga Ten, aku akan memasaknya dengan baik, untuk membalas luka yang telah kamu buat tadi. Dia benar-benar marah. Sudah ratusan tahun tidak ada orang yang menyakitinya. Saat ini orang yang berdiri di luar tempat pertarungan itu saja bisa merasakan amarah dari Clifgan, lalu dalam tubuh Clifgan seperti ada sebuah gunung berapi yang akan segera meledak. Duar, duar. Sebuah aura iblis yang mengerikan keluar dari sekitar tubuhnya, kedua alis dan matanya sudah berubah menjadi hitam, selama melihat ke arah matanya sekilas maka orang itu akan jatuh ke dalam. Sepasang tangannya bergerak, dan langsung menyerang ke arah Tuan Besar Zeng. Master tingkat surga keluarga Zeng maju selangkah dan membantu Tuan Besar Zeng melawan musuh. Clifgan serahkan saja kepadaku, kalian lawan orang yang lain. Tuan Besar Zeng menghalanginya, berbalik dan menyerang ke arah Clifgan. Orang lain melihat keadaan ini juga langsung bersemangat, dan langsung menyerang ke arah tujuan musuh mereka. Cameron Lin maju ke depan dan ingin menghalangi seorang master tingkat surga. Mereka ini kekurangan seorang master tingkat surga, jika tidak menghalanginya, dan membiarkan pertarungan ini terjadi, maka mereka pasti akan kalah dengan menyedihkan. Biar aku saja. Dewa Pedang Duming muncul di hadapan Cameron Lin, tersenyum datar berkata, kamu terluka dengan cukup parah, kamu lebih baik lawan orang lain saja. Kamu seorang junior sudah membunuh seorang master tingkat surga, aku orang tua ini juga tidak mungkin menyuruhmu bergerak sendirian. Burung raksasa pada suatu hari pasti bisa naik ke langit ke-9 dengan mengandalkan kekuatan angin saja. Hari ini membunuhmu saja sama mendapatkan sedikit keuntungan untuk keluargaku. Setelah itu pedang panjang keluar dari sarungnya, dia melangkah maju ke depan, lalu muncul di hadapan seorang master tingkat surga klan darah. Di belakang tubuh Dewa Pedang Duming ada sebuah bulan yang turun dari langit, lalu sebuah bulan yang indah terlihat di udara. Bulan itu seperti meteor yang baru turun dari langit ke-9 dan langsung menyerang ke arah master tingkat surga klan darah. Bulan yang dingin itu bukanlah sebuah bayangan kosong, itu adalah sebuah roh pedang yang dibuat oleh Dewa Pedang Duming. Serangan ini sangat menakutkan, seperti bisa membuat aliran sungai terbalik, matahari dan bulan jatuh. Seorang Dewa Pedang pertama di bawah Rolando King itu akhirnya menunjukkan kekuatan aslinya. Jika ada 2 hingga 3 orang master puncak tingkat daratan dewa seperti Wayne dan Colin saja tetap akan mati di bawah kibasan pedang ini.
Menghadapi kibasan pedang ini, Master tingkat surga klan darah itu juga merasakan sebuah bahaya yang mengerikan. Lalu dia langsung mengeluarkan energi iblis yang sangat besar. Setelah itu bayangan dewa iblis yang ganas muncul di tubuh Master tingkat surga klan darah ini, dan melindunginya di dalam. Bruak, sebuah suara ledakan yang keras, cahaya pedang seperti bulan itu menabrak bayangan dewa iblis itu. Cahaya pedang seperti bulan itu seperti tidak nyata, melewati bayangan dewa iblis lalu langsung menebasnya di bawah tatapan mata Master tingkat dewa klan darah yang tidak masuk di akal itu. Ketika pedang itu dikiaskan, tubuh Master tingkat surga klan darah seketika langsung membeku. Di bawah tatapan mata terkejut semua orang. Lalu tubuh Master tingkat surga klan darah yang memiliki sebutan jurang iblis yang menyeramkan itu tiba-tiba seperti gunung yang runtuh jatuh ke bawah. Seluruh tubuhnya terbelah menjadi dua karena kibasan pedang, bahkan jiwa dalam tubuhnya juga tidak bisa kabur keluar. Pasukan klan darah ketakutan, dan Master Dunia Kunlun terlihat sangat bersemangat dan langsung menyerang ke arah klan darah.